Pada hari ini kami berkumpul di tempat yang cukup bagus ini, memohon doa kepadamu ya Allah. Perkenankanlah doa kami ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, buka hati dan pikiran kami agar kami mampu menyerap hasil seminar pada pagi hari ini dan kami mampu meneruskan isi materi dari seminar pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang benar, itu benar, dan kami berikanlah untuk melakukan kebenaran itu sebagai bukti keberadaan kami di muka bumi ini ya Allah. Kemudian tunjukkanlah jalan yang salah itu salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menghindarinya agar kami tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami yang telah memerdekakan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang kami saat ini telah menikmati hasil-hasil kemerdekaan itu, dan berilah kekuatan untuk meneruskan kemerdekaan itu sampai hayat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah permohonan doa kami ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya baik, sekali lagi selamat pagi. Pagi, luar biasa. Siapa kita? Indonesia. Ya, jawabannya kalau saya tanya siapa kita? Indonesia ya. Siapa kita? Indonesia. NKRI harga mati. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan pada para hadirin undangan yang sudah hadir dalam acara seminar kebangsaan dalam rangkaian acara Gita Puja Bangsa 2019. Baik, kita akan masuk dalam acara pembukaan. Ada kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Saya memanggil kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Joni Sirait, Sarjana Hukum, untuk bisa maju ke depan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tongtian, Rahayu Bagas Waras. Salam kebangsaan, merdeka, merdeka, merdeka. Pertama-tama saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas perkenannya kita boleh hadir di sini
dan kita akan memulai seminar kita untuk beberapa waktu ke depan. Seminar ini merupakan satu bagian dari rangkaian, kalau dilihat di sini, Gita Puja Bangsa. Acara ini akan berlangsung dari saat ini, yaitu seminar dimulai dari bagian yang pertama, kemudian nanti akan berpindah lagi ke panggung yang sudah tersedia di sana. Di sana kita akan bisa menyaksikan sajian-sajian, bisa berupa tarian, nyanyian, ekspresi, dan doa. Semua ini merupakan rangkaian doa kita sebagai bangsa kepada Tuhan, karena Tuhan menganugerahkan negeri yang sangat indah kepada kita. Dan kita tahu bahwa negara kita sekarang sudah memasuki 74 tahun merdeka. Dan kalau kita menyaksikan di pembukaan tadi, bahwa kita menyaksikan sebahagian kecil dari tampilan budaya Indonesia yang sangat kaya. Tadi ada dari Rote, kemudian dari Sumatera Utara. Saya ingin bercerita sedikit mengapa ada acara ini, yaitu yang disebut dengan Gita Puja Bangsa. 3 bulan yang lalu, Mama Hana, semua kita tahu tentang Mama Hana, atau yang disebut dengan Hana Amalia Vandayani, memanggil saya ke ruangan beliau. Lalu beliau mengatakan begini, Mama ini sudah tua, 10 November nanti 75 tahun. Mama merindukan sebuah acara, itu ada seminar, ada tampilan-tampilan kebudayaan yang bernapas keagamaan dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada di sekitar Surabaya dan Jawa Timur. Beliau terus mengutarakan maksudnya, lalu saya coba catat kata-kata kunci dari beliau, lalu kemudian saya buatkan draft daripada proposal. Kemudian beliau setuju dengan itu, lalu kemana harus dibawa ini, proposal ini. Saya masih mengatakan waktu itu, kita akan bawa kepada tokoh-tokoh agama, khususnya yang tergabung dalam Forum Beda Tapi Mesra. Ya. Kenapa langsung tertuju kepada Forum Beda Tapi Mesra? Di sana telah berkumpul berbagai tokoh-tokoh agama yang sekali kita jumpai bisa ketemu semuanya, termasuk kepercayaan. Lalu kami rapatlah di Bon Cafe. Lalu pendek cerita, acara ini disetujui bersama, didukung bersama, bahkan nanti sepanjang hari ini akan diisi oleh masing-masing agama dan budaya, supaya acara ini merupakan rangkaian yang panjang dari acara Gita Puja Bangsa. Lalu muncullah gagasan-gagasan supaya juga ini diisi dengan seminar kebangsaan. Lalu pertanyaannya, siapa yang harus dihadirkan? Atas kesepakatan bersama, maka kita hadirkanlah Bapak kita yang sudah hadir di tempat ini sekarang, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di depan ini. Kita akan kupas tuntas beberapa tema nanti yang akan disampaikan. Dan bagian yang terakhir saya ingin menyampaikan apa yang menjadi harapan Mama Hana. Mama Hana mohon maaf yang pertama tidak bisa hadir karena 2 hari yang lalu Mama Hana pergi ke Jerman untuk mendampingi anaknya yang sakit, dan sekaligus menitipkan kepada kita semua supaya kita doakan Mama Hana dan keluarga, terutama putranya yang sakit, supaya diberi kesembuhan. Lalu harapan yang kedua dari Mama Hana adalah Mama Hana 75 tahun. Pada tanggal 10 November nanti, kita baru saja melewati hari penting Sumpah Pemuda, dan kita sekarang akan masuk di Hari Pahlawan. Di antara itu Mama Hana mengatakan begini, saya ingin di hari tua saya ini untuk mempersembahkan apa yang bisa saya lakukan demi kepentingan bangsa, seperti apapun. Oleh sebab itu, ini adalah bahagian dari persembahan Mama Hana bersama dengan semua mitra, dengan semua para pendukung, dengan semua pembicara,
supaya bangsa yang dianugerahkan oleh Tuhan sangat indah ini boleh terus langgeng, boleh terus terpelihara. Oleh sebab ini adalah cara yang Mama katakan untuk memelihara kerukunan kebangsaan kita adalah melalui karya-karya nyata. Jika kita bisa menari bersama, berseminar bersama, menyanyi bersama, berekspresi bersama, bahkan tertawa bersama, itulah Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Oleh sebab itu, dari jauh Mama Hana berdoa supaya acara ini bisa berlangsung dengan baik. Ini adalah bagian yang pertama. Kemudian nanti jam 3 sampai sekitar jam 6 ada penampilan di panggung. Kemudian sampai malam hari bagian yang ketiga. Jadi itulah yang bisa saya laporkan. Satu lagi yang bersyukur pada saya adalah bahwa ketika kita merancang acara ini, kira-kira akan diikuti berapa orang gitu. Lalu kita tanya dengan pihak Sutos, mengatakan kapasitas ruangan ini sekitar 250. Saya kalau melihat ini lebih dari 350. Dan untuk itu mari kita tepuk tangan. Akhir kata saya menyampaikan selamat berseminar. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Witek Tungtien. Rahayu Bagaswaras. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya mewakili Bapak Pendeta Dr. Sudi Dharma dari Badan Musyawarah Antar Gereja. Kami bukan suatu organisasi yang supra gerejani, tetapi kami merupakan satu badan musyawarah yang berjejaring. Antara lain juga yang berjejaring dengan Yayasan Pondok Kasih. Jadi kami adalah mitra. Bukan hanya itu, tetapi kami juga mitra dari Forum Beda Tapi Mesra. Kami menggagas dengan beberapa tokoh agama dan lahirlah Forum Beda Tapi Mesra. Ada satu kunci kata persatuan yang tadi kita baca bersama, kita ikrarkan bersama. Di butir yang ketiga dari Pancasila itu menekankan akan persatuan Indonesia. Agama Kristiani juga menganut hal yang sama, mempunyai satu moto yang dicetuskan sendiri oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 21. Dalam bahasa Latinnya dikatakan ut omnes unum sin, yang berarti semuanya menjadi satu. Dan itu pun diyakini, kalau saya mau katakan dengan bahasa saudara kami yang Muslim yang mengenal dengan ukhuwah Islamiyah, inilah ukhuwah Kristiania. Nah, itulah kita mempunyai kesamaan. Dan di dalam kesamaan itu pula kita mempunyai satu tujuan juga. Karena ini kita adalah ciptaan yang berbeda-beda, namun kita mempunyai Allah yang tunggal, Allah yang Maha Esa, yang hari ini kita agungkan melalui satu Gita Puja Bangsa. Jadi melalui puja-puji ini, biarlah semangat kita dibangun. Kita mempunyai satu kesamaan, spiritual kita sama untuk membangun Indonesia yang makmur, yang sejahtera. Demikian kiranya sambutan saya, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar dan memberikan dampak positif terutama bagi generasi muda. Inilah Indonesia. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh ke Nusa Tenggara. Tadi kita sudah melihat dengan begitu indahnya adik-adik kita dari NTT, dari Flores memberikan satu puja-puji, juga yang dari Batak juga. Demikian yang lain-lain yang nanti akan kita menikmati. Selain itu, bapak-bapak kita nanti akan memberikan wawasan kebangsaan agar kita sama-sama bertekad, inilah Indonesia. Terima kasih.
Segala puji, hormat, dan syukur hanya untuk Tuhan sendiri. Khidmat. Saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi atas terselenggaranya pagelaran Gita Puja Bangsa karena telah menunjukkan potensi keanekaragaman bangsa Indonesia yang sangat beragam. Dan acara ini juga telah mendukung program Nawa Bakti Satya, terutamanya adalah Bakti ke-9, Jatim Harmoni. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks penghargaan terhadap keberagamaan, Indonesia termasuk negara yang sejak dini merangkum perbedaan dengan penghargaan hak asasi dalam konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat penghargaan terhadap kemerdekaan, kemanusiaan, dan keadilan. Para pendiri bangsa pun sejak dini telah menyelesaikan perdebatan tentang masalah kebebasan beragama dengan rumusan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, sehingga negara mampu mengakomodasi seluruh perbedaan, keyakinan, dan kultur bangsa Indonesia. Saya mengingatkan segenap lapisan masyarakat untuk menyadari bahwa negara Indonesia adalah negara yang penuh keragaman dan kemajemukan. Atas dasar tersebut, dibuatlah payung hukum Perda Jawa Timur nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, di mana perda ini dapat memayungi seluruh agenda-agenda kegiatan yang mendorong kehidupan toleransi yang dimiliki oleh nilai budaya kita. Perda ini menjadi perda yang pertama tentang penguatan toleransi dan keberagaman di Indonesia. Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Jawa Timur yang aman, tentram dalam keragaman suku, ras, agama, dan golongan. Kemudian mencegah perkembangan toleransi dan mencegah perkembangan intoleransi dan konflik serta meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Bapak sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Nasional Gita Puja Bangsa tahun 2019 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Yang jelas gini, setelah kita amati, kita cermati, pesan moral dari Gita Puja Bangsa ini ada 3. Yang pertama adalah outputnya kecerdasan intelektual dalam rangka membumikan dasar negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, spirit yang kedua adalah spirit kultural, karena nanti yang ditampilkan adalah seni dan budaya. Yang ketiga adalah kecerdasan sosial, karena dari semua elemen, semua komponen bersatu padu di sini, seperti yang saat ini terlihat. Jadi di ruangan ini ada miniatur Indonesia. Di sini ada miniatur Pancasila dan miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yang perlu saya tadi diminta pesan, bahwa ternyata setelah kita amati dan kita analisis dari berbagai ideologi dunia, ternyata yang paling kuat yang bisa mempersatukan pulau-pulau negeri ini adalah hanya Pancasila. Ideologi sosialis tidak mampu menciptakan Soviet menjadi negara besar terpecah-pecah. Negeri ideologi khilafah juga tidak bisa. Karena sampai hari ini tidak ada satupun negara yang mampu menjadikan dasar khilafah menjadi dasarnya, tidak ada. Yang ketiga juga kapitalis di Eropa ya, dan di Amerika juga tidak mampu mempersatukan ribuan pulau, ribuan bahasa, ribuan suku, ribuan berbagai macam agama, hanya Pancasila karena punya ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira itu yang bisa saya akhiri. Saya hanya berpesan karena seminar ini output yang terakhir secara substansial adalah membumikan Pancasila. Untuk itu kita undang yang punya kompetensi di bidang itu, yaitu Profesor Dr. Haryono selaku PLT Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya kira
Itu pesan saya sebagai Ketua Umum Forum Beda Tapi Mesra. Harapan kami bahwa seminar ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna untuk kebangsaan ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kami minta kesediaannya kepada perwakilan dari Bakes Bangpol, pada Kiai Haji Ahmad Suyanto dan Bapak Joni Sirait, kita membuka secara resmi seminar kebangsaan kita Puja Bangsa dengan memukul kenongan ini. Kami persilakan bersama-sama, ya bersama-sama bertiga, ya. Oke, siap? 1, 2, 3, tepuk tangannya meriah. Dengan ini resmi dibuka seminar kebangsaan kita Puja Bangsa 2019. Terima kasih semuanya. Sudah mewakili, yaitu kita perlu salam kebangsaan tanpa menafikan salam-salam keagamaan maupun kedaerahan yang lain. Karena kita ketemu di sini bukan karena agama kita, bukan karena etnis kita, tapi kita sebagai sesama warga negara Indonesia. Sehingga di UKPBIP yang sekarang menjadi BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu kami mengenalkan salam Pancasila, yaitu 5 jari di atas bahu. Maknanya setiap warga negara punya tanggung jawab untuk mengamalkan 5 sila yang ada di bahu kita masing-masing. Sehingga Pancasila bukan monopoli negara, apalagi monopoli BPIP, tapi adalah tanggung jawab kita semua. Untuk itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Suyanto, kalau saya bilang salam Pancasila, mohon dijawab salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. BPIP berharap bahwa kita semua tidak ingin berhenti kepada titik temu ini, karena sebagai sebuah bangsa kita bisa bertemu dengan nilai-nilai Pancasila, kita bisa bersatu. Tapi setelah bersatu ini kita punya tujuan yang lain, yaitu Pancasila sebagai leistar dinamis, bintang pentuntun, yaitu menjadi titik tuju, yaitu terciptanya sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, untuk ke sana, karena di forum ini berkumpul banyak Bapak Ibu tokoh-tokoh besar, punya pikiran-pikiran besar, yang punya komitmen besar. Kami sangat berharap bahwa ketika kita bertemu bukan hanya berhenti pada toleransi. Toleransi itu baik, itu prasyarat supaya di antara kita bisa respect terhadap satu dengan yang lain, kita bisa saling memahami. Tapi yang lebih dari itu adalah menciptakan kreasi. Karena dari titik temu yang berbeda itu akan menghasilkan sebuah nilai-nilai yang luhur. Dan ini sesuai dengan sunatullah, hukum alam, bahwa galur yang berbeda, galur bibit maksudnya, bibit-bibit yang berbeda itu akan menghasilkan bibit-bibit yang lebih unggul. Sehingga kenapa incest dilarang di dalam agama? Karena gennya terlalu dekat. Sehingga hibrida, baik itu dalam tumbuhan maupun binatang, harus dicari yang gennya agak jauh. Sehingga ketika itu agak jauh, maka akan muncul bibit-bibit yang baru. Dan kalau kita pelajari, sebagaimana beberapa minggu yang lalu dilakukan oleh Profesor Herawati Susilo, ternyata DNA manusia Indonesia sangat beragam. Sehingga kalau kita mengecam bahwa kamu Arab, kamu India, kamu Cina, kamu Jawa dan seterusnya, mari kita berani tes DNA. Karena Najwa yang wajahnya seperti kearab-araban itu enggak sampai 4% DNA Arabnya. Ketua PSI yang wajahnya sangat kecina-cinaan, ternyata DNA Cinanya juga enggak sampai 4%. Sementara teman kita yang wajahnya sangat Jawani, itu ternyata DNA kecinaannya itu lebih dari 10%. Nah, ini kan menunjukkan kepada kita semua
bahwa mari kita tidak melihat saudara-saudara kita yang kebetulan mata kita melihat ini etnis Cina, ini etnis Jawa, ini etnis Madura, ternyata di dalam tubuh kita belum tentu itu mencerminkan keseluruhannya. Dan itu kita syukuri, karena sebagaimana tadi saya jelaskan sebagai hukum alam, ketika bibit ini berbeda, perjumpaan-perjumpaan gen yang berbeda akan menghasilkan nilai-nilai yang luhur. Sehingga silang budaya yang selama ini terjadi di dalam masyarakat Indonesia, di dalam masyarakat Nusantara, menghasilkan nilai-nilai luhur yang luar biasa. Karena kita sekarang sedang mengalami perang kebudayaan. Di dalam perang kebudayaan yang diserang bukan pangkalan militernya, yang diserang adalah pangkalan otak, pikiran, persepsi warga negaranya. Dan ironisnya, Bapak Letkol Didik Suryati, walaupun beliau seorang perwira, belum tentu tahu kalau di keluarganya, di tetangganya itu sedang diserang. Karena mereka menyerangnya melalui teknologi yang canggih ini. Sehingga kita cek, saudara-saudara kita mau menjadi pelaku bom, itu tidak harus tatap muka, tapi cukup melalui medsos. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kondisi yang semacam ini tidak ada pilihan lain kecuali kita mewarnai agar nilai-nilai yang ada di medsos, nilai-nilai yang ada di publik itu kita warnai dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika perang kebudayaan, ciri yang paling utama adalah orangnya kehilangan kepercayaan diri. Mengapa mereka kehilangan kepercayaan diri? Karena dia tidak percaya lagi dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini tidak boleh terjadi di dalam bangsa kita. Pancasila sebagai ideologi masa depan harus selalu memberi harapan. Sehingga kalau Pak Suyanto, Pak Dodi tadi banyak memberikan masukan kepada kita, surga tidak harus dibangun setelah kita mati. Menurut saya surga sudah boleh dan harus kita bangun pada saat kita hidup, yaitu menciptakan kedamaian, menciptakan keluhuran. Karena kalau kita selalu bicara surga, di surga itu tidak ada ujaran kebencian, karena orangnya baik-baik. Sehingga kalau di dunia orang suka dengan ujaran kebencian, insya Allah dia bukan pewaris surga. Forum seminar kebangsaan kita kali ini juga mampu mengangkat nilai-nilai miniatur keindonesiaan, nilai-nilai kebenaran dan keluhuran yang hidup di Indonesia ini melalui kota Surabaya dan Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian kita ke depan bisa menjadi bangsa yang maju, adil dan makmur. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada panitia, kepada teman-teman semua, bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang memiliki komitmen terhadap Pancasila, sehingga kami tidak perlu pesimis dan khawatir lagi kalau ada kekuatan-kekuatan yang anti Pancasila, karena bolonya, temannya itu banyak. Nah, supaya teman kita banyak dan menjadi kuat, sekali lagi nanti mudah-mudahan Bapak Ibu juga berkenan untuk berkolaborasi, bersinergi dengan elemen-elemen Pancasilais yang lain. Dan untuk mengakhiri sambutan saya ucapkan sekali lagi salam Pancasila. Salam Pancasila. Ketika berikan tepuk tangan yang meriah, kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haryono, MPD, selaku PLT dari BPIB. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Hampir 1 tahun sudah kita diharu-birukan oleh situasi politik yang nyaris membelah kita sebagai satu bangsa. Pagi hari ini dengan 3 pembicara depan kita akan membahas beberapa permasalahan krusial bangsa saat ini. Namun izinkanlah sebagai ilustrasi awal seperti yang disampaikan oleh Ketua BPIP kita tadi, bahwa Pancasila adalah merupakan sublimasi dibandingkan dengan manifesto komunis dan kapitalis. Hal ini disampaikan oleh Bung Karno
30 September tahun 60 di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Begitu dahsyatnya pidato Bung Karno saat itu, sehingga Jawaharlal Nehru, pendiri India, menjelang akhir hayatnya dalam buku autobiografinya berjudul My Dream, di salah satu babnya dia menulis, alangkah beruntungnya Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar negaranya. Seandainya kami, bangsa India, memiliki Pancasila, tentu kami tidak akan terbelah seperti saat ini. Begitu Nehru dalam autobiografinya yang ditulis menjelang beliau wafat tahun 64 yang lalu. Begitu pentingnya arti Pancasila, marilah kita sebagai bangsa Indonesia menjaga salah satu warisan suci bangsa ini untuk ke depan nantinya. Terima kasih. Kuncinya dua menurut saya. Satu, dialog. Keyakinan itu tidak bisa selesai perbedaan itu dengan ditembak, dibedil, dengan pendekatan yang hard power. Jadi kita harus mengenal berpedoman tak kenal maka tak sayang aja lah gitu ya. Jadi duduk bareng-bareng, minum kopi ke bareng-bareng, asalkan tidak pakai sianida aja lah begitu. Mesti dialog. Ada gejala seorang artis, kalau sudah mulai tidak laku jadi ustadzah, kalau mulai tidak laku jadi tim sukses. Jadi ada degradasi kualitas para tokoh agama, betapa liberalisme agama ini sangat luar biasa, tidak ahli agama tapi merasa ahli agama. Salah kaprah umat beragama hari ini adalah bahwa keloyalitas beragama itu pada Tuhan, bukan pada agamanya. Saya melihat hari ini orang loyalitas, ketundukan, kepatuhannya bukan pada Tuhan, tapi pada agama, kada betul. Islam misalnya, alhamdulillah bukan lil Islam. Iya. Kalau niat misalnya Islam kan usolli fardhu subuhi rakaataini lillah bukan lil Islam. Jadi saya sembahyang untuk Allah bukan untuk Islam, untuk agama. Walaupun kalau sudah tua kan kadang lupa, jadi usolli fardhu subuhi rakaatami lillahi ta'ala itu juga ada itu. Jadi tapi lillahnya betul gitu. Jadi beragama untuk Tuhan. Jadi loyalitas ketundukan beragama itu bukan pada agamanya, kepada Tuhan. Ini kesalahan hari ini hampir semua agama seolah-olah agama lebih penting daripada Tuhannya. Ini menurut saya salah kaprah juga. Makanya di dalam Islam saya tidak akan kita jumpai alhamdulillah Islam, tidak ada. Segala puji ya bagi Allah bukan bagi Islam. Yang kedua, radikalisasi politik atas nama agama. Sejarah-sejarah agama di Eropa, di Amerika juga begitu sama. Agama dan politik kalau terlalu dekat, sekali lagi ketemuan disertasi saya adalah satu, agama sebagai alat politik, as a tool of political engineering. Awalnya memang untuk agama, dan kajian-kajian Max Weber tahun 50-an sudah mengatakan religion is relay politics, politics relay economic, economic relay religion. Ini muter. Kelihatannya dia ngomong agama di belakangnya kepentingan ekonomi, ngomong ekonomi kepentingannya politik, muter, tidak pernah selesai, saling memanfaatkan. Jadi 3 hal sekali lagi Mas Wata saya katakan, jadi yang terakhir bahwa kajian-kajian saya yang terakhir bahwa agama kita iya. Lah, tapi yang penting loyalitas beragama itu bukan pada agamanya tetapi pada Tuhan. Dalam konteks Islam jelas alhamdulillah inna salati wa nusuki wa mahyaya mati lillah, untuk Tuhan bukan untuk agama. Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu bukan atas nama agama. Ya sekarang Iqra, bacalah atas nama bom, atas nama gereja, atas nama kemarahan. Itu yang terjadi hari ini. Maka terjadilah sengkarut yang tidak karu-karuan. Makanya agama dan politik harus ada jarak.
Kalau tidak ada jarak, sejarah membuktikan bunuh-membunuh di Timur Tengah hampir semua sekarang sudah mencampur adukan agama dan politik yang terjadi. Makanya di Indonesia laporan PBB 6 negara teraman di Indonesia adalah 6 negara teraman di dunia termasuk Indonesia karena masih ada Pancasila. Mudah-mudahan itu simbol kebersamaan makin meningkat, Pak Suwada. Saya kira inilah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan saya mohon maaf Pak Sirait, Pak Kiayanto, karena saya acara yang sama Pak Edi di Kediri, saya boleh meninggalkan tempat dulu. Dan saya kalau sudah ada Pak Bambang ini susuk udah, ono Pak Bambang, Pak Didi susuk udah cukup lah, saya kira begitu. Matur nuwun ya. Terima kasih Pak Ali atas pemaparan yang beliau sampaikan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang beliau sampaikan, perlu kiranya dalam forum Gita Puja Bangsa, kelompok-kelompok agama yang ada di sini melakukan transformasi untuk arah yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik terhadap misi dan visi agama kita bersama. Maka kalau kita mencoba untuk menyangkal kemajemukan kita, sebenarnya kita ini ibarat hidup di ruang yang kosong melompong dan kita tidak tahu situasi di sekeliling kita. Kita bicara tentang bahasa Indonesia saja. Ini ada unsur Sanskerta, ada unsur Yunani, ada unsur Arab, ada unsur Jawa kuno, ada unsur Cina, menjadi satu dan kita tidak sadar lagi. Itulah bahasa kita. Nah, dari kajian-kajian budaya seperti ini bisa memperkuat bagaimana dokumen-dokumen kenegaraan. Kenapa ketika Bung Karno mengucapkan ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa, 2 kata itu yang dipakai. Tapi kemudian Bung Hatta mengusulkan, kalau Bung Karno itu kan rumusannya rumusan yang bersifat empiris. Maka apa yang hendak pertama kita katakan, kita mau mendirikan sebuah negara, negara kebangsaan, national state, negara yang dari semua, oleh semua, untuk semua, mengatasi semua warga yang sangat majemuk ini. Maka di atas dasar kemajemukan yang panjang inilah tari-tarian kita, puisi-puisi, nyanyian-nyanyian kita. Ini sebetulnya syarat dengan simbol lintas agama tadi. Maka bukan tanpa kebetulan kalau yang diangkat Pondok Kasih itu, bagaimana kemajemukan agama itu diawali dari, kemajemukan bangsa itu diawali dari kesadaran tidak sama tapi bisa bersama-sama, beda tapi mesra tadi itu. Dawuhnya Pak Yai Suyanto tadi. Beda tapi mesra. Umat Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya adalah semoga keselamatan, rahmat dan karunia Allah tercurah kepada semua umat manusia. Umat Nasrani mengucapkan salam salom, yang artinya sejahtera, tidak ada perpecahan. Umat Hindu mengucapkan salam Om Swastiastu, yang artinya adalah semoga ada dalam kebaikan atas karunia Sang Hyang Widi. Umat Buddha mengucapkan salam Namo Buddhaya, yang artinya terpujilah Buddha. Bukan Buddhanya yang dipuji-puji, tapi nilai-nilai yang diajarkan oleh Buddha tentang kesetiaan, cinta, kasih sayang, kepedulian kepada sesama. Umat Konghucu mengucapkan salam Wito Tektian, yang artinya adalah hanya kebajikan Tuhan berkenan. Karena memang hanya manusia yang hidupnya menjalankan kebajikanlah Tuhan berkenan. Teman-teman penghayat mengucapkan salam Rahayu, yang artinya ya sejahtera dan seterusnya. Persoalannya, kenapa perbedaan agama di Indonesia sering menjadi sumber konflik? Apakah agamanya yang salah? Nei. Bukan agamanya yang salah, tapi manusia Indonesia yang telah berubah. Kenapa berubah? Karena Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi tidak lagi dijadikan sebagai landasan di dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Maka saya di ruangan yang mewah ini hanya ingin mengajak kembali kepada seluruh yang hadir untuk memaknai arti sebuah perbedaan. Apa sih perbedaan? Perbedaan itu adalah anugerah, bukan musibah. Perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Perbedaan adalah kemenangan, bukan kekalahan. Bahwa HP itu sebenarnya sudah merupakan ancaman non-militer. Tadi Kiai Ali menyampaikan. Televisi, apakah bukan ancaman non-militer?
Dia ancaman non militer. Berapa banyak rumah tangga orang Indonesia terutama ibu-ibu terjajah dari jam 7 sampai jam 9 malam. Ketika ada sinetron Mahabharata. Tunan. Ada yang pernah mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan di TV-TV Indonesia? Ada enggak? Jam berapa? Jam 12 malam. Ketika anak-anak sudah molor. Ada jam 3, jam 4, jam 5. Ketika anak-anak masih molor. Jangan salahkan anak-anak Indonesia lebih hafal Mars Perindo daripada Indonesia Raya. 53% orang Indonesia tidak hafal lirik lagu kebangsaan. Hancur. Ini lagi. 24 dari 100 orang Indonesia tidak hafal sila-sila Pancasila. Saya tidak bukan berarti ini otomatis pada implementasinya, bukan. Tidak, jangan dikaitkan dengan itu, belum tentu. Hanya tidak tahu. Tapi ini data awal. Ternyata begini kondisi Indonesia. Ini lagi. 40% mahasiswa tidak hafal Pancasila. Ini mahasiswa Jawa Barat, hasil penelitian anggota DPD RI bekerja sama dengan KNP Jawa Barat. Tapi hasil diskusi saya dengan Bakesbang Pol Jawa Timur, ternyata di Jawa Timur, nyun sewu Dr. Bambang, lebih dari 40%. Dari Bakesbang sendiri yang mengatakan. Ini Jawa Barat. Jadi bagaimana kita akan berdiri sama sejajar sama negara bangsa lain kalau kondisinya seperti ini? Maka yang harus kita lakukan adalah membangun ketahanan individu-individu kita. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Jadi dari lingkaran kecil dulu. Itu akan terwujud dengan sendirinya. Terlalu jelimet kalau kita bicara masalah ketahanan nasional. Lebih kita ketahanan pribadi. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan. Maka kita harus membangun karakter bangsa. Bahwa dengan Tuhan seperti ini dan seterusnya. Ini karakter bangsa yang diharapkan. Bahwa individu-individu itu. Dengan Tuhan bertakwa religius. Bukan dengan agama. Tapi dengan Tuhan. Maka rekan-rekan kita berbeda. That is anugerah. That is keniscayaan. Maka ketika ada masalah karena kita berbeda, jangan lepaskan ikatan di antara kita, tapi selesaikan masalah itu secara musyawarah. Karena kalau begitu ada masalah, dilepaskan ikatan kita, maka hancur tatanan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Perbedaan-perbedaan latar belakang itu abaikan. Tetap ikat, jalin persatuan. Dan ketika ada masalah, jangan lepaskan persatuan kita. Selesaikan dengan musyawarah mufakat. Kerjasama sampai di akhir kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat diraih secara sendiri-sendiri. Tidak ada keberhasilan yang itu merupakan hasil dari single fighter. Selalu keberhasilan itu adalah hasil dari teamwork. Tidak ada. Kemudian Bung Karno mengatakan kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Sedangkan Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman mengamanatkan kepada kita untuk selalu berbuat yang terbaik dengan berani, tulus, dan ikhlas. Dan walaupun kita belum banyak menerima sesuai dengan keinginan kita dari negara, tapi sampaikan kepada teman-teman, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia yang hebat ini. Akhirnya cuci tangan yang bersih dan pakai sabun. Cukup sekian, terima kasih dan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Widudang Tian, Rahayu. Kita akan berikan kenang-kenangan kepada para narasumber dan juga moderator. Kami minta dengan hormat untuk bisa maju ke depan. Bang Nur Senang, SMA. Ya, berikan tepuk tangan, saudara-saudara. Ya, foto sebentar. Selanjutnya, Pak Billy akan memberikan Infantri Trans Dini Suryadi MPP. Kita berikan tepuk tangan. Dan juga tidak lupa yang sudah foto sebentar. Juga tidak lupa kepada moderator kita akan diberikan kenang-kenangan oleh ketua acara seminar Kita Puja Bangsa pada syuhada akan diberikan oleh Bapak Julius Ova. Kita berikan tepuk tangan pada semua narasumber dan juga moderator kita di siang hari ini. Oke, kita akan foto bersama sejenak.